Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang dalam pembelajaran daring mata pelajaran PPKN kelas 12. Untuk kali ini temanya atau bab yang kita bahas adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Beberapa hal perlu kami sampaikan terkait dengan materi ini, bahwa materi ini sebetulnya materi untuk menganalisis materi-materi yang sebelumnya, baik materi yang kelas 10 dan materi yang kelas 11. Yang pertama terkait dengan pengertian hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Kalau hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia, kedudukannya dia sebagai anggota warga negara, anggota suatu negara. Sedangkan hak asasi manusia sifatnya universal, tidak bisa diubah dari status warga negaraan seseorang, atau hak yang sifatnya melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan. Secara umum bahwa macam-macam hak asasi itu ada 6. Yang pertama dinamakan hak asasi pribadi. Hak asasi ini melekat pada pribadi manusia sejak ia dilahirkan. Misalnya hak untuk beragama, hak untuk hidup. Yang kedua hak asasi ekonomi. Hak asasi ini terkait dengan kehidupan ekonomi seseorang, misalnya hak untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendirikan usaha, hak untuk mendirikan ekonomi, untuk bekerja sama dalam bidang perusahaan, dan sejenisnya. Yang ketiga, hak asasi dalam bidang politik. Hak asasi ini terkait dengan masalah politik bagi setiap orang. Misalnya hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk menjadi anggota dewan, hak untuk mencalonkan sebagai kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya. Hak asasi dalam bidang sosial budaya. Hak asasi ini terkait dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan budaya. Misalnya di masa pandemi ini masyarakat mendapatkan BLT, baik yang berupa uang maupun yang berbentuk sembako. Itu salah satu bentuk hak asasi warga negara dalam kehidupan sosial. Termasuk hak asasi yang diperoleh anak-anak, yaitu dalam bidang pendidikan. Itu bagian dari hak asasi kebudayaan. Artinya setiap anak, setiap orang yang ada di Indonesia punya hak untuk memperoleh pendidikan. Dan pendidikan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Yang kelima dinamakan hak asasi hukum. Hak asasi dalam bidang hukum artinya bahwa setiap masyarakat, setiap orang punya hak yang sama kedudukannya dalam hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan, maka setiap orang pun juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari aparat hukum yang berwenang. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan. Maknanya bahwa setiap orang itu, sekalipun mungkin dia dianggap melakukan tindakan kejahatan, tetap dianggap sebagai praduga tak bersalah di depan pengadilan. Maka setiap orang akan diadili berdasarkan tata cara atau urutan-urutan yang berlaku di peradilan. Sebelum dia dijatuhi hukuman, maka dia belum bisa dikatakan sebagai seorang terpidana. Oke, yang berikutnya di buku paket itu ada bacaan yang bisa kalian pahami nanti. Terkait dengan bacaan dari buku paket bisa kita ketahui, bisa
dipahami bersama-sama. Yang pertama mengenai partisipasi pemilih pada pemilihan presiden tahun 2014 mengalami penurunan dibanding dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif tahun 2014. Ini realita atau kenyataan bahwa pemilih presiden itu masyarakatnya mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Apa faktornya? Silakan nanti bisa didiskusikan. Yang kedua, berdasarkan berita, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilih atau dinamakan golput oleh masyarakat pada Pilpres tahun 2014 sebesar 30%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Pilpres tahun 2009, 27,7%, dan Pilpres tahun 2004, 24%. Hal tersebut bisa kita pelajari mengapa terjadi penurunan setiap pemilihan presiden 5 tahun sekali. Jadi, banyak faktor sebetulnya yang perlu kalian pahami dan perlu kalian pelajari nanti. Yang ketiga, ada statement lagi, apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Jadi golput ini orang yang tidak dapat dikatakan orang yang tidak atau kurang bertanggung jawab dalam pemilu karena dia tidak menggunakan hak pilihnya. Apakah itu pelanggaran? Apakah itu dari kewajiban? Dia diskusikan. Menurut Anda, dampak terburuk apa jika partisipasi rakyat pada pemilu makin lama mengalami penurunan? Ini silakan nanti bisa didiskusikan bahwa kenapa pemilu tiap-tiap periodisasi pemilu partisipasi masyarakatnya mengalami penurunan. Dan yang kelima, coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah penurunan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan. Silakan nanti bisa diskusikan dengan teman-teman kalian untuk membuat satu rumusan mengapa kok mengalami penurunan untuk setiap kali pemilu. Beberapa hal terkait dengan masalah pemilu yang ini pasti akan kalian temui di masyarakat. Terus saya beri tambahan informasi terkait dengan masalah pemilu. Yang pertama, istilah-istilah terkait pemilu yaitu KPPS. KPPS itu dinamakan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu berada di tingkat TPS atau panitia pemilu di tingkat TPS. Yang kedua ada namanya TPS. TPS itu tempat pemungutan suara atau orang awam mengatakan bilik suara. Ada lagi PPS, panitia pemungutan suara. Itu panitia pemilu yang berada di tingkat desa. Yang keempat ada istilah Pantarleh atau sekarang dinamakan PPDP, panitia pendaftaran pemilih atau panitia pendaftaran data pemilih. Itu dilakukan oleh petugas yang biasanya dari pintu ke pintu oleh petugas. Yang kelima dinamakan Panwas atau PPL, ini panitia pengawas atau panitia pengawas lapangan, ada di tingkat desa, petugasnya di tingkat desa. Ada namanya PPK, PPK itu panitia pemilihan kecamatan, ada di tingkat kecamatan. Ada lagi namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, ini yang ada di pemerintah pusat. Yang berikutnya ada KPUD, KPUD itu Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah kabupaten. Yang berikutnya ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, baik ada di tingkat pusat, ada provinsi maupun di tingkat kabupaten. Coklit ini namanya pencocokan dan penelitian, artinya pencocokan dan penelitian terhadap data yang telah dibuat dalam pemilu. Ada yang namanya ini ada DPS di sini, ada DP itu daftar pemilih sementara, dan ada juga DPT namanya daftar pemilih tetap, ada juga yang namanya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perhitungan atau hasil pemutakhiran. Jadi data itu ada pemutakhiran
dari tahap-tahap yang telah diatur. Yang berikutnya terkait dengan materi ini yaitu nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Namun sebelumnya perlu kita lihat tentang hak asasi manusia menurut peraturan perundang-undangan. Menurut kondisi Undang-Undang Dasar 45 bahwa ada beberapa hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita sampaikan secara singkat, nanti anak-anak bisa mempelajari, bisa membuka tentang buku saku Undang-Undang Dasar 45. Pasal 26 misalnya, pasal 26 itu mengatur tentang hak asasi warga negara. Pasal 27 mengatur hak asasi dalam bidang kesamaan dalam hukum, termasuk untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 28 hak asasi terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, mendirikan organisasi, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Pasal 29 hak asasi terkait dengan kehidupan beragama atau hak asasi dalam memeluk agama. Pasal 30 hak asasi terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 adalah hak asasi yang terkait dengan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini hak asasi yang dimiliki oleh para siswa yang belajar. Pasal 32 terkait dengan hak asasi dalam bidang kebudayaan. Pasal 34 ini pasal terkait dengan hak sosial, hak asasi sosial tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan pasal 35, 36 hak asasi terkait dengan bendera, bahasa, lambang negara. Oke, lanjut. Yang berikutnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila, bahwa nilai-nilai Pancasila itu bisa dilihat dari masing-masing sila-sila Pancasila, baik di sila pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima. Artinya bahwa dalam sila-sila Pancasila itu, misalnya sila pertama memuat nilai-nilai ketuhanan, sila kedua memuat nilai-nilai kemanusiaan, sila ketiga memuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sila keempat memuat nilai-nilai kerakyatan atau musyawarah mufakat. Sedangkan sila kelima memuat nilai-nilai keadilan sosial. Yang selanjutnya, dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Secara struktur bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 3 nilai. Yang pertama dinamakan nilai dasar. Nilai dasar itu nilai yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai kapanpun. Ini yang dimaksud adalah kelima nilai Pancasila atau kelima sila Pancasila. Ini tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun, maka dinamakan nilai dasar. Yang kedua dinamakan nilai instrumen. Nilai instrumen itu penjabaran dari nilai-nilai dasar atau dari nilai-nilai kelima sila Pancasila. Kalau dulu diistilahkan dalam bentuk butir-butir pengamalan Pancasila, yang pada mulanya ada 36 butir, lalu dikembangkan menjadi 45 butir Pancasila. Sedangkan nilai praksis adalah nilai praktek dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai instrumen. Contoh nilai praksis dari nilai instrumen sila pertama dari nilai dasar sila pertama. Misalnya menjalankan ibadah beragama sesuai dengan agama masing-masing, menjalankan sholat, menjalankan ibadah di gereja dan lain-lain. Ini termasuknya nilai praksis dari nilai instrumen sila pertama dari nilai dasar sila pertama. Oke, selanjutnya yang berikutnya terkait dengan bagian pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban bagi setiap warga negara artinya bahwa
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang bisa menyebabkan pengingkaran warga negara diantaranya orang yang punya sifat egois, terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan para aparat penegak hukum, itu negara. Sedangkan pelanggaran bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya ada proses penegakan hukum yang masih belum optimal, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, dan banyak penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti bentuk penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Termasuk angka putus sekolah yang sekarang masih cukup tinggi karena faktor ekonomi. Pelanggaran hak cipta misalnya peredaran video yang tidak resmi atau bajakan sebagai plagiat orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang bersifat berat. Misalnya, kita membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha bela negara, tidak melakukan korupsi, dan seterusnya. Bagaimana upaya pencegahan agar dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Di antaranya adanya supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Terus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara, baik itu lembaga yang ada di tingkat daerah maupun lembaga yang ada di tingkat pusat, untuk bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, dan lain-lain dengan segala bentuk yang ada. Bagian yang berikutnya adalah terkait dengan pelanggaran hak warga negara pada era modern. Pelanggaran hak warga negara pada era modern ini berbagai macam bentuk. Munculnya gerakan 30 September atau PKI dengan gaya-gaya baru yang sekarang agak ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial, karena mungkin PKI dianggap sebagai bahaya laten, artinya bahaya yang sewaktu-waktu bisa muncul dan membahayakan bangsa dan negara. Termasuk munculnya gerakan-gerakan teroris yang sewaktu-waktu juga bisa muncul di negara kita ini, karena mungkin dari efek gerakan teroris yang ada di internasional, akhirnya ada juga di negara kita. Yang paling menakutkan legislatif yang sampai sekarang juga sangat merebak, baik pejabat legislatif maupun eksekutif yang kadang-kadang sampai sekarang belum bisa dikendalikan dalam melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak, materi untuk kali ini terkait dengan materi bab 1 mudah-mudahan menjadi tambahan pembelajaran, karena sebetulnya merupakan ringkasan yang perlu kami sampaikan dari pembelajaran bab 1 yang sudah kami sampaikan beberapa pertemuan dari pertemuan satu dan pertemuan berikutnya. Ini sebagai ringkasan kami sampaikan, mohon untuk bisa dipelajari, dan lebih lanjut nanti akan kami konfirmasikan lewat materi Google Team. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.